Kasus 1. Seorang pasien dengan inisial MNO dirawat di rumah sakit karena suatu penyakit. Pada saat pulang, pasien dikenai biaya perawatan di rumah sakit sebesar 1 juta rupiah. Rumah sakit bekerja sama dengan asuransi A yang juga diikuti oleh pasien tersebut, sehingga rumah sakit mengajukan klaim pembayaran ke asuransi A atas biaya perawatan pasien tersebut, dan oleh asuransi A ditanggung sepenuhnya sehingga pasien tidak perlu membayar tambahan kepada rumah sakit. Selain menjadi peserta asuransi A, ternyata pasien MNO juga menjadi peserta asuransi B, asuransi C, asuransi D, dan asuransi E yang sebagian asuransi tersebut menjalin kerjasama dengan rumah sakit dan sebagian tidak, sehingga pasien tersebut meminta kelengkapan administrasi pembiayaan untuk diajukan sendiri klaimnya, reimbursement, ke asuransi B, C, D, dan E. Dengan demikian, apabila seluruh asuransi membayar biaya perawatannya, maka pasien MNO tersebut akan memperoleh 5 juta rupiah dengan rincian dibayarkan asuransi A ke rumah sakit sebesar 1 juta rupiah dan diterima pasien dari asuransi B, C, D, dan E sebesar 4 juta rupiah. Secara hukum positif, hal tersebut diperkenankan karena pasien telah melaksanakan kewajibannya membayar premi kepada asuransi A, B, C, D, dan E, sehingga pasien berhak menerima pembayaran asuransi kesehatan saat dia membutuhkan. Sikap RSI Aisyah selama ini adalah tidak memberikan dengan alasan yang pertama, berlebihan karena biaya pengobatan yang dikeluarkan secara tidak langsung oleh pasien ke rumah sakit sebesar 1 juta rupiah mendapat pengembalian sebesar 5 juta rupiah. Yang kedua, bertentangan dengan idealisme asuransi kesehatan yang membantu pembiayaan saat sakit, bukan memperdagangkan penyakit. Sikap yang diambil oleh rumah sakit tersebut sering atau hampir selalu menimbulkan ketidakpuasan pasien karena pasien merasa dihalangi untuk memperoleh haknya. Bagaimanakah fatwa dari Majelis Tarjih tentang kasus tersebut?